Setelah merancang rumah subsidi sangat sempit, hanya 18 meter persegi, pemerintah punya ide baru membiayai perumahan untuk orang banyak, yaitu potong gaji karyawan. Ide ini datang dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ketika mengajukan skema Attachment of Earning atau penyisian penghasilan untuk kredit rumah. Skema yang diusulkan Fahri adalah pemotongan gaji pekerja langsung oleh perusahaan untuk membayar cicilan rumah. Menurut dia, skema ini merupakan alternatif pembiayaan perumahan yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Ristiadi, Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, menolak gagasan tersebut. Ia berharap gagasan tersebut tidak dituangkan dalam program perumahan, apalagi jika dipaksakan. Dirinya mengingatkan bahwa negaralah yang seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan hunian rakyat. Negara wajib memberi solusi di tengah kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kaum buruh, mengakses kepemilikan rumah. Dia berujar membayar cicilan rumah bukan persoalan gampang bagi kaum buruh, apalagi dengan standar upah minimum yang rendah. Bahkan secara nasional, rata-rata upah minimum hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Ketimbang pemerintah hanya melempar ide potong gaji, Ristiadi mengusulkan pembangunan perumahan di dekat kawasan industri. Secara paralel, pemerintah perlu menyediakan subsidi berupa pembayaran keuntungan untuk pengembang perumahan. Dengan begitu, buruh atau masyarakat berpenghasilan rendah hanya dibebani harga pokok rumah. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat mengatakan, persoalan upah memang menjadi kendala kalangan buruh mengakses kepemilikan rumah. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak lepas tangan dengan mendorong skema potong gaji untuk kredit rumah. Apalagi skema ini memberatkan buruh sekaligus merepotkan pengusaha. Menurut Mira, skema potong gaji pekerja kontradiktif dengan program 3 juta rumah. Bila kemampuan APBN yang menjadi kendala, pemerintah yang seharusnya menutup kebocoran atau menghitung ulang skala prioritas, bukan mengalihkan beban kepada buruh dan pengusaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam, menyatakan, sudah ada perusahaan yang menyediakan pinjaman untuk uang muka rumah pekerjanya. Skema ini biasanya disepakati melalui perjanjian kerja bersama. Namun, peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk membantu pendanaan jangka panjang. Menurut Bob, tidak mungkin urusan perumahan pekerja ditanggung sektor swasta. Itu sebabnya, kata dia, program skema Attachment of Earning pun tidak semestinya menjadi kewajiban. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai skema potong gaji tidak berdampak signifikan dalam program pembiayaan perumahan. Urusan kredit rumah bukan perkara mudah dan murah. Kemampuan daya beli masyarakat justru menjadi faktor utama. Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menyebut, usulan skema potong gaji pekerja untuk kredit rumah sebagai usulan asal-asalan tanpa kajian. Skema ini tidak berbeda dengan program KPR yang auto debit. Saat dikonfirmasi, Fahri Hamzah menjelaskan lewat aplikasi perpesanan bahwa skema Attachment of Earning menjadi urusan pengusaha dan pekerja. Tidak ada keterlibatan negara di dalamnya. Namun, ia tidak menutup kemungkinan pemerintah memberi bantuan setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja, perusahaan, dan pihak yang terkait dengan kerjasama tersebut. Sebelumnya, anggota Satuan Tugas Perumahan Boni Z Minang juga menyatakan, seluruh ekosistem di sektor perumahan, baik swasta maupun badan usaha milik negara akan dilibatkan agar harga rumah yang dibangun bisa terjangkau buruh. Pihaknya juga akan mencari lahan murah bahkan gratis untuk membangun perumahan di dekat kawasan industri.